Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum kita masuk ke video, aku mau kalian tahu bahwa video ini hanya untuk hiburan dan berbagi informasi. So, berbuat baiklah pada setiap orang, kapanpun dan dimanapun, terutama di kolom komentar. Jangan tunjukkan komen kebencian atau kata-kata yang menyakiti pada siapapun juga. Dan dalam setiap kasus, ambil positifnya, buang negatifnya. Nggak pakai lama, watch. Andrew Bagby dilahirkan pada tanggal 23 September 1973. Dia merupakan anak tunggal dari pasangan David dan Kathleen Kate Bagby. Dibesarkan di San Jose, California, sejak kecil dia memiliki banyak teman. Andrew memiliki hobi bermain film. Bersama dengan temannya yang bernama Kurt, mereka sering membuat film. Walaupun Andrew seorang pemuda yang pintar, menyenangkan, baik, serta lucu, namun Andrew suka berperan antagonis. Selain itu, dia juga ikut berinvestasi pada film-film yang dibuat oleh Kurt. Andrew bahkan membiayai kuliahnya sendiri di Universitas Kedokteran di Newfoundland, Kanada. Dia tinggal di sana selama tahun ketiga pada tahun 1999, yang disinilah dia bertemu seorang wanita bernama Shirley Turner yang berusia 12 tahun lebih tua. Shirley sebelumnya pernah menikah sebanyak 2 kali dan memiliki 3 orang anak. Namun teman-teman Andrew ikut senang karena setelah bertemu Shirley, Andrew berhasil melupakan mantan tunangannya. Andrew dan Shirley merupakan teman sekelas. Keduanya cerdas serta memiliki rasa humor yang sama. Pada tahun 2000, setelah lulus kuliah, Shirley mendapatkan tawaran pekerjaan di Iowa. Di saat itu, Andrew juga memulai sebagai dokter magang bagian bedah di rumah sakit di Syracuse, New York. Sehingga mereka harus menjalani hubungan LDR. Namun seiring berjalan waktu, Andrew perlahan mulai menarik diri. Dia beberapa kali mencoba untuk putus, tetapi Shirley selalu kembali mencarinya. Hal ini terjadi selama beberapa waktu, putus sambung, dan kembali bersama-sama. Shirley wanita yang nekat, bahkan pada sebuah pesta pernikahan teman Andrew, Shirley datang tanpa diundang. Dia mengatakan pada orang-orang jika Andrew mengundangnya sebagai teman kencan. Saat itu Andrew membiarkannya, namun setelah pesta berakhir, dia segera mengantarkan Shirley ke bandara dan menyuruhnya jangan pernah kembali lagi. Pada kenyataannya, 2 minggu kemudian, dia kembali muncul di depan pintu rumah Andrew. Andrew menelpon temannya yang bernama Dr. Clark untuk meminta bantuan. Clark memberinya saran untuk keluar dari pintu belakang atau menelpon polisi agar mengusirnya. Namun alih-alih mengusirnya, Andrew memutuskan untuk mengajak Shirley bertemu di luar agar mereka bisa membicarakan tentang hubungan yang telah berakhir. Keesokan harinya, tubuh Andrew ditemukan tertelungkup di samping mobilnya. Dia memiliki 5 luka peluru dan pukulan benda tumpul di kepala. Satu-satunya tersangka utama tentu saja Shirley yang diketahui pernah membeli senpi dengan model yang sama yang ditemukan pada tubuh Andrew. Namun saat diinterogasi, dia beralasan jika senpi tersebut digunakannya untuk melindungi diri. Menurut pengakuannya, senpi itu telah hilang beberapa waktu sebelumnya. Dia mengaku di hari ditemukannya Andrew, dia telah kembali ke Iowa.
Namun menurut beberapa saksi mata, mereka melihat Shirley berada di rumah sakit dan wilayah rumah Andrew. Sayangnya karena tidak ada bukti fisik terkait dengannya, polisi tidak bisa menahannya. Walaupun polisi memeriksa lokasi ponsel miliknya, namun di tahun 2000 butuh waktu sekitar 2 minggu untuk mengetahui hasilnya yang ternyata Shirley benar-benar berbohong. Dia berada di sekitar rumah Andrew sesuai dengan keterangan para saksi. Tetapi di saat hasil data keluar, Shirley telah melarikan diri. Pihak berwenang pun meminta pada Kanada untuk mengekstradisi Shirley kembali ke Amerika. Dan dia diadili di hari yang sama dengan kedatangannya. Selama hasil vonis belum diputuskan, Shirley tidak ditahan. Mereka memastikan jika wanita ini tidak akan melarikan diri seperti sebelumnya. Dalam masa sidang, kedua orang tua Andrew pindah dari California ke Newfoundland untuk mengawasi seluruh proses sidang. Mereka ingin menyaksikan agar wanita yang melenyapkan putra mereka dihukum. Selain itu, mereka mendapatkan kabar jika Shirley sedang hamil, yang tentu saja bayi itu akan menjadi cucu pertama mereka. Mereka pun bersiap-siap untuk mendapatkan hak asuh penuh terhadap sang calon cucu. Zachary Andrew Turner dilahirkan pada tanggal 18 Juli 2002. Setelah kelahirannya, Shirley berusaha keras agar kedua orang tua Andrew tidak bisa berhubungan dengan cucu mereka. Namun di saat itu, keduanya telah mengajukan hak asuh yang sidangnya sedang berjalan. Setiap kali mereka mengunjungi Zachary, Shirley selalu membuat ulah dengan melaporkan hal-hal buruk yang dia karang sendiri tentang kedua kakek Zachary, seperti menyakiti Zachary atau berencana menculiknya. Dia melakukannya agar mereka gagal mendapatkan hak asuh. Shirley hanya memberi mereka kesempatan selama 1 jam per minggu untuk menemui sang cucu. Keduanya menyukai Zachary sejak pertama kali melihat bayi itu. Satu-satunya motivasi mereka untuk memiliki Zachary karena mereka sangat mencintainya. Tetapi pada bulan November 2002, salah seorang hakim menemukan bukti jika Shirley bersalah dalam kasus Andrew dan memerintahkan agar Shirley ditahan. Yang hal ini merupakan kemenangan bagi orang tua Andrew untuk mendapatkan hak asuh cucu mereka. Namun hanya 2 bulan Zachary bersama mereka, Shirley mengajukan banding dan sekali lagi dibebaskan dengan uang jaminan. Sementara dalam persidangan berikutnya, kedua orang tua Andrew tidak mempercayai apa yang mereka dengar saat itu. Pengadilan menolak bukti tentang gangguan psikologis yang dimiliki Shirley yang berpotensi bahaya bagi publik. Menurut mereka, Shirley bersalah telah melenyapkan Andrew, namun mereka tidak khawatir jika Shirley berada di tengah masyarakat karena satu-satunya target Shirley yaitu Andrew telah meninggal. Namun satu hal yang tidak mereka ketahui jika keputusan tersebut merupakan satu kesalahan besar. Orang tua Andrew pun harus menyerah karena Zachary dikembalikan pada Shirley. Kali ini mereka bernegosiasi dengan Shirley agar tetap bisa menemui Zachary. Melihat Zachary yang lengket dengan neneknya membuat Shirley merasa marah. Walaupun Shirley membenci mereka, namun dia mengandalkan keduanya dalam hal keuangan karena Shirley tidak bekerja. Dia semakin membenci nenek Zachary di saat bayi yang baru bisa bicara itu mengatakan jika dia lebih mencintai neneknya daripada ibunya. Sikap posesif Shirley terhadap Zachary terlihat sangat aneh di saat dia masih memiliki 3 anak lainnya yang dia tinggalkan semasa dia kuliah di Kanada. Saat itu orang tua Andrew berharap mereka akan kembali mendapatkan Zachary setelah hasil sidang kasus Shirley diputuskan. Namun di tanggal 18 Agustus 2003, sebulan setelah ulang tahun Zachary yang pertama, Shirley dan Zachary pun menghilang. Pada awalnya, semua orang mengira dia meninggalkan Amerika untuk menghindari sidang lanjutan. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah Shirley yang melarikan diri, bertemu dan menjalin hubungan dengan seorang pria.
Semua berjalan baik sampai ketika si pria mengetahui tentang kasus Shirley. Sama seperti yang terjadi dengan Andrew, ketika si pria meninggalkannya, Shirley yang drama queen juga melakukan hal yang serupa. Dia menelpon, menguntit, bahkan mengaku hamil agar si pria mau bertemu dengannya. Ketika dia dan Zack mendatangi rumah si pria, dia sama sekali tidak mengacukan Shirley. Merasa dendam dengan si pria, Shirley pun menjebaknya agar merasa bersalah dengan memarkir dan meninggalkan mobilnya di dekat sebuah dermaga. Dia memberi Zack sebuah obat dosis tinggi untuk membuat mereka sama-sama tertidur sebelum akhirnya dia melompat ke bawah tebing. Keesokan harinya, mereka ditemukan di pantai berbatu tidak jauh dari lokasi tersebut. Saat polisi menemukan Zack, mereka membungkus jasad bayi itu dengan selimut daripada menggunakan kantong jenazah untuk menjauhkannya dari jasad Shirley. Lebih dari 400 orang menghadiri pemakaman Zachary. Orang tua Andrew menaburkan abu Andrew dan Zachary secara bersamaan di beberapa tempat di Inggris yang merupakan kampung halaman ibu Andrew dan beberapa tempat di St. Louis yang merupakan kampung halaman ayah Andrew. Mereka pun mengajukan tuntutan pada pengadilan yang mengizinkan Shirley bebas dengan uang jaminan sehingga dia kembali melenyapkan nyawa seseorang. Terutama, pengadilan telah membiarkan Shirley untuk memiliki hak asuh putranya di saat seharusnya dia tidak memiliki hak tersebut. Sebelum Shirley tewas, diketahui dia pernah mengancam pacarnya dan selama dalam tahanan dia pernah mengancam 8 orang narapidana lainnya. Yang semua ini tidak dipertimbangkan oleh pengadilan saat mereka menetapkan uang jaminannya. Pada tahun 2011, sebuah undang-undang ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kehidupan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Namun mereka tetap kecewa karena jika semua dilakukan secara benar, tentunya Zachary tidak perlu menjadi korban. Dalam kasus ini, mereka tidak mendapatkan keadilan karena Shirley telah tewas sebelum melanjutkan persidangan. Kedua orang tua ini sekali lagi harus kehilangan cucunya setelah kehilangan putra satu-satunya. Dan sebelum kisah ini berakhir, satu hal yang aku pengen tanya sama kalian. Jika seandainya kalian yang ada di posisi orang tua Andrew, jika kalian punya menantu seperti Shirley, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung di sini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.